ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد jamaah sekalian barakallahu li wa lakum. Sekarang kita lanjutkan kajian ta'liqah ala syarh sunnah lil Imam Al-Muzani, yaitu penjelasan dari kitab Syarah Sunnah ya oleh Syekh Abdul Razak. Penjelasannya dan buku aslinya ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i rahimahumullah. Baik ya ikhwah, sekarang kita halaman 67. Ya, ketika Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad qala, ini pada halaman 66 bagian bawah, qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu hari ketika mengantarkan jenazah, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya, apakah dia di neraka atau di syurga. Ya. Faqala as-sahabah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amala? Wahai Rasulullah, apakah kita bergantung saja dengan catatan kitab kita, takdir kita di Lauhil Mahfuz, dan kita tinggalkan saja amalan saleh? Fa'ajabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijawabin kafin syafin wafin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan dari sahabat itu dengan jawaban yang lengkap dan mencukupi. Faqal, maka Nabi bersabda, i'malu, beramallah kalian, yani beramal solehlah kalian. Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah lima khuliqa lahu, sesuai dengan takdir yang diciptakan untuknya. Nah, nanti penjelasannya. Amma man kana min ahli sa'adah, ini dia. Adapun orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, diketahui dan dicatat dalam takdirnya bahwa dia orang-orang yang berbahagia masuk syurga, fayassar lahu, fayassar li amali ahli sa'adah, maka Allah akan, yani orang itu akan dimudahkan di dunia untuk melakukan amalan saleh yang itu merupakan amalan orang-orang yang berbahagia, akan masuk syurga ya, dari tauhid ya, sunnah ya, melaksanakan yang wajib dan mustahab, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah amalan ahli sa'adah, orang yang berbahagia di dunia ini. Ini Allah mudahkan kepada itu. Dan itu sesuai dengan takdirnya memang. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun jika barang siapa dia tergolong orang yang celaka, yakni dia akan masuk neraka pada hari kiamat, fayassaru li amali ahli syaqawah, maka di dunia ini dimudahkan kepada amalan orang yang celaka, yaitu kepada syirik, kepada perbuatan syirik, kufur, perbuatan nifak, perbuatan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Yang itu merupakan amalannya ahlun nar di dunia.
Thumma qara. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat dalam surat Al-Lail, ya, ayat 5 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta di sini memberi maksud di sini yang wajib seperti zakat dan yang sunnah seperti infak dan sedekah. Wattaqa ini bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Al-husna itu ada dua maknanya kata ahli tafsir. Yang pertama yaitu syurga, yang kedua adalah la ilaha illallah. Ini membenarkan syurga dan la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan masuk syurga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, tidak mau bayar zakat apalagi infak, wastaghna, dan dia tidak butuh dengan Allah, tidak bertakwa dia, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan syurga dan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia kepada kesulitan, yaitu neraka. Jelas ya? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Man 'asha 'alal Islam mata 'alal Islam wa bu'itha yaumal qiyamati muslimah. Barang siapa yang hidup di dunia ini mengamalkan Islam, maka dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan dibangkitkan nanti pada hari kiamat muslim dia pada hari kiamat. Wa man 'asha 'ala al-kufur wasyirk mata 'ala syirk wal kufur wa bu'itha yaumal qiyamati musyrika wa kafira. Barang siapa yang hidup di dunia ini dalam keadaan musyrik dan kafir, melakukan kesyirikan dan kekafiran, maka kemungkinan besar kalau dia tidak bertobat ya, dan tidak mendapatkan rahmat Allah di akhir hayatnya, ya mati kafir dan musyrik, dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan musyrik dan kafir. Itu ya akhwah. Maka pertahankanlah Islam ini, ya, amalkanlah Islam ini. Nah, sekarang Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan daripada hadis ini. Wa tadammana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'alihim aslain 'azimain yaqumu 'alaihim al-iman bil qadar. Ya, ini kaitannya dengan takdir ya. Bahwa jawaban Nabi ini terkandung ya, jawaban atas pertanyaan para sahabat ini terkandung dua pokok besar yang berdiri di atasnya iman terhadap takdir. Ya. Dua amalan itu berdiri di atas takdir. Al-asl al-awwal fi qawlihi, ini pokok yang pertama, prinsip yang pertama, fondasi yang pertama, sabda Nabi, i'malu, beramallah kalian sekuat tenaga kalian, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Fal ibad ma'muruna bil amal, memang hamba ini manusia dan jin diperintahkan oleh Allah untuk beramal, amal saleh yani, wa mujahadatin nafs, dan menundukkan, ini berjihad melawan hawa nafsunya, ditundukkan hawa nafsunya, ala ma yuqarribu ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Lihassilu as-sa'adata, agar mereka mendapatkan kebahagiaan, wal falah, dan kebaikan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa hadzal khitab min Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bil amal. Hadis ini ditujukan kepada umatnya untuk beramal. Yadullu ala thubutil masyiah wal iradah lahum, menunjukkan bahwa manusia dan jin itu memiliki apa? Kehendak, ya, dan keinginan untuk beramal. Wa amal jamaat, adapun benda mati, au ghairuhu, atau yang lainnya, ini selain manusia dan jin, mimman la masyi'a lahu, yang mereka tidak memiliki keinginan.
untuk beramal, fa innahu la yata'allaqu bil khitab bil amal. Maka mereka tidak terkena dengan sabda Nabi ini untuk beramal. Karena memang yang mendapatkan beban taklif adalah manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Yani manusia dan jin. Ya. Ayyuhats tsaqalan. Ats-tsaqalan itu artinya manusia dan jin. Adapun hewan dan benda mati yang lainnya tidak dikenai taklif amal saleh. Oleh karena itu kera itu masuk hewan. Mana ada kera sholat bersama kita ya ikhwah? Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan manusia dari kera, berarti dia nggak bisa bedakan manusia dengan hewan. Beda antara manusia dengan hewan. Kera dan beruk itu tidak dikenai kewajiban sholat karena mereka adalah masuk kategori apa? Hayawanat, hewan. Manusia bukan hewan, hewan juga bukan manusia. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat seluruh hewan ketika sudah dikisos di padang mahsyar, maka Allah berfirman kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian wahai hewan menjadi apa? Tanah. Saat itulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduh alangkah baiknya kalau saya jadi tanah seperti hewan. Karena mereka sudah tahu akan masuk neraka, orang-orang kafir itu. Ya. Wa kathabatul masyi'a lil 'abad, dan memang bahwa manusia punya kehendak, punya keinginan. Fi ayatin 'adidah minal Qur'an, dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an seperti Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang mau berkeinginan dan berkehendak untuk bahagia, an yastaqim, hendaklah dia istiqamah di atas Islam. Ya. Jadi beramallah. Nah, beramal saleh. Ya, di situ menunjukkan bahwa manusia punya keinginan, punya masyiah. Yang kedua, fondasi yang kedua atau prinsip yang kedua dalam hadis itu terkandung fi qoulihi fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Bahwa setiap segala sesuatu, sabda Nabi, segala sesuatu muyassarun, dimudahkan oleh Allah, lima khuliqa lahu, kepada apa yang diciptakan untuknya, yakni sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa fi hadzal asl bayan, dalam prinsip ini terkandung keterangan anna jami'al umur allati taqa'u maradduha li masyiatillah, bahwa segala urusan ya itu terjadi kembali kepada kehendak Allah. Wa min dzalika masyiatul insan, begitu pula kehendak manusia. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu Allah minhu. Kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyaun illa yasha'allahu rabbul alamin. Tiadalah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, yang mana Allah adalah Rabb yang menciptakan alam semesta, itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya ini. Fatahassala mimma sabaq, maka kesimpulan dari penjelasan tadi, anna sa'adata fid dunya wal akhirah, bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat la tunalu illa bi tahqiqi hadzain al-aslain, tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengamalkan, merealisasikan dua pondasi ini, yaitu yang pertama, wa dzalika bi mujahadatin nafs 'ala at-ta'at wal khairat. Yang pertama, berjihad, menundukkan hawa nafsu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan, amal saleh, melaksanakan perintah Allah yang wajib dan mustahab, dan menjauhi larangannya tentunya. Ya. Yang kedua, wal isti'anatu billah fi dzalik wa su'alih at-taufiq
oleh hidayah. Minta tolong kepada Allah. Ya, di samping usaha beramal sungguh-sungguh dengan ilmu tentunya. Yang kedua adalah minta tolong agar Allah menolong kita untuk beramal saleh. Su'alih, dan minta kepada Allah amal saleh agar diberikan taufik dan petunjuk, kemudahan kepada amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Sabda Nabi dalam hadis masyhur yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi, hendaklah kau semangat untuk melakukan amalan yang bermanfaat buatmu, baik itu amalan saleh yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhirat maupun perbuatan-perbuatan yang mubah yang bermanfaat di duniamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah sama Allah agar Allah menolongmu untuk melakukan itu. Oleh karena itu Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah, la tada'anna fi dubri kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Jangan kau tinggalkan, jangan sekali-kali kau tinggalkan doa di penghujung salatmu, yakni sebelum salam. Ucapkan Allahumma inni, ya Allah tolong saya, ala dzikrik, untuk berzikir, mengingatmu dengan lisan dan hatiku, wa syukrik, dan untuk mensyukuri semua nikmatmu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu dengan ikhlas dan mengikuti sunnah nabimu. Baca itu ya ikhwan setiap sholat, menjelang sholat. Mu'ad, siapa Mu'ad radhiyallahu anhu? Min ulama'is sahabah, a'lamun nasi bil halali wal haram. Mu'ad bin Jabal adalah termasuk ulamanya sahabat, dan dia orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Itulah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wallahi penting ya ikhwan kita tahu mana halal mana haram di zaman sekarang. Karena sekarang ini ya banyak orang enggak ngerti, melakukan sesuatu yang haram padahal melakukan sesuatu yang halal menurut dia padahal menurut syariat haram. Itu ya ikhwan. Maka ada seorang ikhwan nulis di medsos, pekerjaan yang haram. Bagus sekali itu untuk dibaca. Iya, barangkali dari bukunya Ustaz Dr. Erwandi itu, Harta Haram Muamalat Kontemporer itu bisa diringkas apa saja yang halal dan haram. Kayaknya itu harta haram berarti haram semua itu, ya. Itu kecuali yang dikecualikan. Itu penting ya di zaman sekarang ini, karena orang sekarang ini nggak peduli lagi halal haram, dimakan aja sudah. Ya, berbagai macam alasannya darurat lah ini dan sebagainya. Padahal dia masih bisa usaha yang halal. Allahul musta'an. Antum baca itu di bukunya Ustaz Erwandi itu, dan juga itu yang tersebar di medsos itu, pekerjaan yang haram yang masyhur di zaman sekarang. Baik, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kathrati tanassukihi wa ibadatihi lillah yakthuru min hadha ad-du'a ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling banyak amalnya dan ibadahnya lillah, yang wajib dan sunnah semua diamalkan oleh beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, bukan hanya yang wajib. Yang wajib juga bagus sekali mengerjakannya. Ya, salat subuh kadang 100 ayat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah salat maghrib berjamaah baca Al-A'raf. Maghrib. Ya. Dan juga Nabi kalau salat malam, masya Allah, rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran dan An-Nisa. Itu rakaat pertama ya. Ini Rasulullah SAW kuat sekali dalam ibadah. Walaupun demikian, Nabi banyak juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sebagaimana ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah kau gelincirkan hati kami setelah kau beri hidayah kami. Jadi rajin ibadah, tapi juga rajin berdoa. Dan itu bukan hanya, ini ciri kesuksesan ya ikhwah. Itu bukan hanya dalam menggapai surga ya, tapi juga dalam urusan dunia. Tanyalah sama pedagang-pedagang itu. Mereka itu memaksimalkan ikhtiar dan berdoanya banyak-banyak. Banyak sekali berdoanya. Dua itu hal laksanakan ya. Begitu pula dalam urusan ilmu. Seorang pengen belajar bahasa Arab misalnya, datangi tempat kursus bahasa Arab. Dan jangan lupa berdoa minta sama Allah agar dimudahkan belajar bahasa Arab. Ada seorang ikhwan atau akhwat pengen menghafal Quran, maka dia siapkan waktu 2 pagi dan sore. Pagi untuk menambah hafalan, menambah sedikit 1 halaman saja. Sore untuk mengulang dan berdoa banyak-banyak, minta supaya dimudahkan hafal Quran. Begitu pula ada seorang ikhwan misalnya nih ya, bujangan dia pengen nikah. Ta'aruf pertama gagal, 2 gagal, 3 gagal, sampai 10. Bayangkan coba. Bahkan ada yang bilang sama saya 11 kali dia ta'aruf, gagal terus. Ono masalah. Saya bilang berdoalah ya akhi. Itu belum berdoa ya. Berdoa Ustaz, ya kurang, tambahin lagi doanya. Ya, banyak berdoa, akhirnya berhasil. Ya. Jadi oh ya, ini ada istilah filosofi semut. Semut itu kata ulama, dia untuk mencapai keinginannya, dia misalnya naik ke atap sana ya Pak, kadang dia jalan sendiri atau bersama-sama. Kadang jatuh dia, tapi dia nggak nyerah. Dia terus berusaha terus sampai akhirnya sampai ke atas. Artinya apa? Kalau semut aja yang memiliki otak kecil, memiliki semangat yang luar biasa, harusnya yang memiliki otak yang lebih gede lebih semangat lagi daripada semut. Maka tidak ada dalam seorang muslim, tidak ada istilah pesimis. Tidak boleh seorang muslim pesimis, harus optimis. Tidak boleh dia putus asa. Jangan putus asa. Lakukanlah sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diizinkan loh ya, bukan yang enggak diizinkan. Karena ada juga sebab-sebab yang dilakukan oleh para pemuda untuk mencari jodoh dengan cara yang tidak diizinkan. Seperti apa? Main sihir, dipelet, ilmu apa sih namanya itu? Ya, ilmu setan. Nah ini nggak boleh ya. Pakai yang diizinkan oleh Allah. Usaha yang
dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, antum pasti tahu, ada sebagian ikhwan tahu ya, seorang ustaz. Dia ini pernah juara olimpiade fisika. Kemudian lulus sampai ke UI 4 tahun. Kemudian diterima di Amerika. Ketika di Amerika dia kenal sunnah. Akhirnya ngaji salaf deh. Allah alam ke Madinah setelah itu. Ya. Subhanallah. Jadi tidak ada yang mustahil. Ada seorang ikhwan daftar ke Madinah itu sampai 3 kali baru berhasil. Jadi kalau daftar baru sekali jangan putus asa, karena masih ada jatah umur sampai 25. Ya, makanya ada yang berangkat umur 25. Gitu ya ikhwan. Jadi seorang muslim jangan putus asa, jangan pesimis. Hendaklah dia selalu optimis dan dengan melakukan sebab-sebab usaha sekuatnya. Kemudian juga ini berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Barang siapa yang melakukan 2 hal itu, insyaallah muwaffaq. Tapi jangan lupa, perintah Allah itu bukan sekedar berusaha dengan keras dan berdoa. Ada lagi yang ketiga, yaitu tawakkul ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Jadi setelah berusaha dan berdoa, bergantungnya hati ini kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan. Jangan bergantung kepada sebab. Jangan bergantung kepada sebab, itu salah. Bergantung kepada Allah, serahkan sama Allah hasilnya. Jika sudah dapat hasilnya, syukuri, bersyukurlah. Jika tidak, sabarlah. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu ya kawan. Itulah yang kita lakukan di dunia ini. Nah sekarang di sini dibawakan doa qunut witir ya kawan. Jadi Nabi SAW di samping salat tahajud ya dan salat witir ya, di akhir rakaat ini, di salat witir rakaat terakhir, maka Nabi berdoa. Itu yang dinamakan qunut witir. Bagaimana doa qunut witir itu? Allahumma hdina fiman hadin. Oh ya, di sini saya tadi cek ya, hadisnya hasan dan ada penjelasan dari ulama tentang doa ini. Ya, doa ini qunut witir ini dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Berkata Hasan bin Ali, cucu Nabi, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr. Rasulullah mengajariku kalimat, ini doa yang aku ucapkan waktu salat witir. Dalam satu riwayat dibaca boleh sebelum rukuk, boleh juga setelah rukuk, yakni setelah Rabbana walakal hamdu. Ya, itu baca doa Allahumma hdini fiman hadait. Kalau dia imam ya Allahumma hdina fiman hadait. Artinya ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang kau beri petunjuk. Apa maksudnya petunjuk di sini ya akhwah? Petunjuk itu ada 2. Al-bayan wa taufiq. Al-bayan itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, hidayah berupa taufik lil amal bil ilm, kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Itu ya akhwah, itu makna hidayah. Kemudian juga kalimat Allahumma hdini, padahal dalam kondisi sholat ini, dalam kondisi taat, minta hidayah, berarti minta ats-tsabat alal hidayah, minta keteguhan di atas hidayah, sebagaimana orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan teguh di atas hidayah, ilmu dan amal sampai mati.
Inilah makna Allahumma hdini fiman hadait atau Allahumma hdina fiman hadait. Ini doa kunut witir ini. Kemudian wa'afini fiman afait, atau kalau jamak ketika dia jadi imam, wa'afina fiman afait. Ya Allah, berilah aku keselamatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Keselamatan ini ikhwan lebih tinggi daripada sehat. Selamat itu bukan hanya badan, selamat itu juga ada pada keluarganya, hartanya, kemudian apalagi dunia akhirat. Seorang yang diberi oleh Allah nikmat al-afiyah, keselamatan, maka dia akan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Itu ya ikhwah. Makanya nikmat al-afiyah nikmat terbesar nomor 2 setelah Islam. Wa tawallani fiman tawallait, atau wa tawallana fiman tawallait. Maksudnya adalah, ya Allah, tolonglah segala urusanku. Jangan Kau tinggalkan aku sehingga aku melakukan sendiri tanpa bantuan-Mu. Masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang senantiasa Kau tolong dalam segala hal. Itulah arti wa tawallani fiman tawallait. Bagus kan artinya ya, ikhwan? Bagus, makanya saya cari tadi syarahnya ini, penjelasannya ini. Kemudian wa barik lana fima atait, atau wa barik li fima atait. Ya Allah, berkailah semua yang Kau beri kepadaku. Berkah itu maknanya ada 2. Ats-tsubutu fil khair wa ziyadatu fil khair. Langgeng dalam kebaikan dan ditambah lagi kebaikan oleh Allah dunia akhirat. Ini aku minta kepadamu tambahan kebaikan terhadap semua yang Kau beri kepadaku dalam segala hal. Jadi minta tambahan kebaikan dalam segala hal. Apakah itu ilmu, amal, atau rezeki dunia dan lain sebagainya. Wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Ini lindungilah aku ya Allah dari segala keburukan yang Kau takdirkan. Di sini bukan maksudnya bahwa Allah itu buruk, bukan. Tapi maksud daripada buruk di sini dinisbatkan, disandarkan kepada sesuatu yang buruk itu, yaitu misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu keburukan ya ikhwah. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan. Maka kemiskinan itu keburukan. Maka waqini syarra ma qadait, lindungi aku ya Allah dari apa yang Kau tentukan. Dari apa? Dari kemiskinan, dari penyakit, dan dari dihukum badan karena melakukan kriminal seperti pembunuhan. Dalam Islam itu dikisos, atau mencuri sehingga dipotong tangannya. Ini juga bagus sekali ya. Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi aku dari segala keburukan yang Kau tetapkan, yang Kau takdirkan. Semua keburukan dunia dan akhirat. Lindungi aku dari itu semua ya Allah. Kemudian apa lagi? Waqini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu. Wa la yuqda 'alaik, dan tidak ada yang memaksamu untuk menentukan sesuatu. Sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu.
Takdir itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang ngatur-ngatur Allah. Tahkumu bima tasya', Kau yang menghukum hambamu dan menentukan takdirmu kepada hambamu, untuk hambamu sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Tidak ada yang bisa memprotes hukummu dan takdirmu. Fa innaka taqdi, Kau yang menentukan, wa la yuqda 'alaik, tidak ada yang memaksamu untuk menentukan. Kemudian innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang loyal denganmu ya Allah, dengan melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi laranganmu. Tidak akan terhina ya Allah. Contohnya siapa ya ikhwah? Para sahabat. Ada ulama mengatakan begini, sandalnya Bilal yang dipakai oleh Bilal di surga. Karena Bilal walaupun dia mantan budak, pernah jadi budak terus dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena dia bertakwa, maka dia dimuliakan oleh Allah derajatnya. Bahkan Nabi waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, waktu di langit, Nabi mendengar waktu masuk surga itu mendengar suara sandalnya Bilal. Antum tahu lah sandalnya budak kan murah ya ikhwan. Iya kan? Dan juga setelah jadi budak kan sandalnya nggak mahal lah istilahnya begitu. Tapi sandalnya Fir'aun di mana? Di neraka. Maksudnya Fir'aun yang raja dia punya istana dan segala kemewahan, karena dia kafir, tidak taat kepada Nabi Musa, apa yang terjadi? Diazab oleh Allah, ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah. Itu jadi pelajaran buat kita semua, bahwa tidak ada yang hina ya Allah jika orang itu loyal denganmu dalam beriman dan taat. Ya, dan mendekatkan dirinya kepadamu dengan ibadah. Wala ya'izzu man adai, tidak akan mulia orang yang memusuhimu ya Allah. Musuh Allah itu siapa ya Pak? Orang kafir. Dalam Al-Quran ayat, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menyatakan barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi para malaikatnya dan para rasulnya dan memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Allah mengumumkan, Allah Azza wa Jalla mengumumkan, fa inna Allaha, sesungguhnya Allah musuhnya semua orang kafir. Semua orang kafir, lawan daripada mukmin. Kafir bukan mukmin maksudnya. Maka barang siapa yang kafir, dia musuh Allah. Kelihatannya aja dia bergaya di dunia seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab di masanya, atau seperti kaum Ad, kaum Thamud, ya, sombong sedikit, kafir. Setelah itu kemana? Azab. Sekarang dia azab di alam kubur. Dia azab dari mulai mati dulu 14 abad yang lalu. Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi, Huyai bin Akhtab, dan juga yang lainnya, tokoh-tokoh munafikin dan kafirin di zaman Nabi diazab sampai hari ini, sampai kiamat. Tidak akan mulia orang yang memusuhimu ya Allah. Tabarakta Rabbana. Arti tabarakta ini kathura khairuk, ini banyak kebaikanmu ya Allah, sangat luas kebaikanmu, wasi'at rahmatuk, dan sangat luas rahmatmu kepada makhluk. Itulah arti tabarakta Rabbana wa ta'alait. Ta'alait itu artinya Kau maha tinggi dan maha suci dari yang tidak pantas, dari tandingan-tandingan maupun segala sifat yang kurang, ya, bagimu, tidak pantas bagimu.
semua sesembahan dan semua sifat yang kurang. Maha suci Engkau dari segala hal itu. Ya silakan ya akhi, adzan. Kita lanjutkan sebentar sampai khatam di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. An-nusus fi hadzal ma'na katsirah, yakni dalil-dalil tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beramal dan juga dalam berdoa banyak sekali. Kulluha tubayyin, semuanya menjelaskan annal iman bil qadar, bahwa seorang muslim yang beriman dengan takdir la yatahaqqaqu lil 'abd, tidak akan dia bisa merealisasikan iman dengan takdir dengan benar illa bil 'amali shalih, kecuali dia harus bersungguh-sungguh dalam beramal saleh wa fi'l al-asbab as-sa'adah wan najat, dan melakukan sebab-sebab kebahagiaan dan keselamatan. Dan yang kedua, su'alillah hidayah wal ma'unah wat taufiq, dan minta dan berdoa kepada Allah hidayah dan pertolongan dan kemudahan. Qauluhu, perkataan dari Imam Al-Muzani, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a, bahwa coba perhatikan ya ikhwah, manusia walaupun dia melakukan ketaatan, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari itu, yakni dari sebab-sebab itu, kecuali dengan
dengan pertolongan dari Allah. Wala yajidun ila sarfil ma'siyati anha daf'a, dan seorang tidak akan bisa menjauhkan dirinya dari maksiat, sebagaimana tadi tidak mungkin dia bisa melakukan kemanfaatan buat dirinya dengan amal tanpa pertolongan dari Allah, yakni dengan dijauhkan dia dari maksiat itu. Hadza taqrirun lima taqaddam anna fi'l al-asbab. Ini menunjukkan kaidah yang disebutkan tadi, bahwa melakukan sebab-sebab kebahagiaan la yastaqilu bidzatihi, tidak boleh seorang bergantung pada sebab itu, fi jalbi sa'adati wa dafi syaqawah, di dalam mendapatkan kebahagiaan dan menolak keburukan. Bal kullu dzalika biyadillah, bahkan semua itu di tangan Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim senantiasa melakukan sebab-sebab, berusaha melakukan sebab-sebab dan bergantung kepada Allah dengan berdoa. Dan subhanallah ya ikhwani, antum kalau lihat misalnya di pasar, ya, di pasar itu ada penjual ayam misalnya, ada penjual ayam itu komplek penjual ayam semua itu. Subhanallah, masing-masing dikasih rezeki oleh Allah. Ya jelas rezekinya beda-beda. Usaha boleh sama, tapi rezeki tidak mungkin sama. Allah yang membagi. Makanya bergantunglah kepada Allah setelah mengupayakan sebab-sebab dagangan, ya, dan berdoa. Wa huwa ma'na qaulika la haula wala quwwata illa billah. Itulah makna firman Allah, perkataan seorang berzikir, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Fala yamliku al-'abdu li nafsihi min at-ta'ati naf'a wa la ila sarf al-ma'siyati anhu daf'a. Maka seorang tidak mungkin bisa mengambil manfaat dari ketaatan dan tidak mungkin dia bisa dijauhkan dari keburukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sampai ada seorang ulama tabi'in, dalam Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Kun Miftahul Khair, jadilah kamu orang yang menjadi kunci kebaikan. Dia mengatakan begini, sekiranya ilmu itu ada di sampingku di semua, ilmu Quran Sunnah kananku, amal soleh ada di kiriku, sungguh aku tidak bisa melakukan itu semua, menghafal dan mengamalkan ilmu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Karena ilmu itu pemberian dari Allah, begitu pula amal itu pemberian dari Allah. Maka mintalah sama Allah dan bersungguh-sungguhlah. Ya kan, di sini ada muhsinin, masyaallah jazakallah khair, memberikan hadiah 2 buku bagi yang bisa menjawab pertanyaan, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Tolong dicek ya, siapa yang angkat tangan duluan ya. Panitia, mana panitia? Ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu ayat dalam Al-Quran, tadi ada itu, bahwa kehendak Allah itulah yang menentukan, ya, atas semua kehendak makhluk. Allah yang menentukan. Ya, silakan. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Tafadhal ya akhi. Siapa namamu, lupa aku? Bino. Iya. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang kedua, ikhwan lagi ya. Ya kalau akhwat nanti pakai tulisan lama ya akhi. Gimana menurut antum, gimana panitia ini? Siapa yang bisa menyebutkan doa qunut witir? Siapa? Ya roto angel didik arek ya. Lek gampang, ayo silakan. Ada yang kurang itu. Belakang.
Kurang masih. Hah? Masih agak kurang. Wala ya'izzu tabarakta. Ya sudah, barakallahu fik. Siapa namamu? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu